Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, kelas 2A, mata kuliah penulisan artikel. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Supratman SPD MPD akan mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul Menulis Kreatif Panduan Penulisan Ilmiah yang ditulis oleh Fajar Junaidi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Dini Andre sebagai moderator dan di sebelah saya sebagai penyanyi pertama Imam Muhammadiyah, dan saya sebagai penyanyi kedua Anikia Selayan Eni, dan saya sebagai penyanyi tiga Muslimah Waida. Saya penyanyi 4 Bilal Asbadi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh penyaji pertama. Untuk penyaji pertama saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan materi. Langsung saja. Bab 1, pentingnya menulis. Dalam konteks kekinian, menulis sebagai contoh adalah bagi mahasiswa ilmu komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Kemampuan mahasiswa komunikasi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi menulis. Dengan demikian, kompetensi menulis adalah kompetensi yang mendasar bagi mahasiswa komunikasi. Bagi mahasiswa komunikasi yang benar mengikuti komunikasi secara akademik, kemampuan menulis penting dalam penulisan gagasan ilmiah dalam bentuk proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel jurnal penelitian. Tentu saja ini juga berlaku bagi mahasiswa dari disiplin ilmu yang lain. Sekali lagi, menulis adalah kompetensi penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Apapun program studi atau jurusan Anda, menulis adalah aktivitas berkomunikasi yang memungkinkan gagasan terekam dan tersebar lebih baik daripada dengan komunikasi secara lisan. Mengingat kembali komunikasi berasal dari kata communication, bahasa Inggris. Kata communication berasal dari communis yang berarti adanya kesamaan makna. Ini berarti dalam komunikasi tujuan yang hendak dicapai adalah kesamaan makna antar partisipasi komunikasi yang terlibat, yaitu komunikator dan komunikan. Bab 2, manfaat menulis ilmiah. Kegiatan sebenarnya adalah kegiatan yang nyaris kita lakukan hampir setiap hari, apalagi di era internet, sosial media seperti yang terjadi saat ini. Platform media baru ini memungkinkan relasi antara media massa dan khalayak menjadi lebih interaktif. Media massa yang ada di internet umumnya menyediakan kesempatan umpan balik khalayak bisa menanggapi tulisan di media massa dengan bentuk komunikasi melalui kolom dan melalui kolom yang disediakan. Menulis ilmiah menjadikan gagasan terstruktur. Berbeda dengan bahasa lisan, bahasa tulis merupakan gagasan yang terstruktur. Melalui bahasa tulis, kita bisa menyampaikan gagasan kita dan struktur yang buntut. Ketika menulis, kita akan berulang kali memeriksa apa yang sebelumnya yang kita tulis. Dengan demikian, hal-hal yang mungkin terlewatkan bisa diminimalisir. Berbanding dengan bahasa lisan, sekali kita salah dan melewati hal-hal tertentu, maka tersalahkan tersebut tidak bisa kita betulkan. Menulis ilmiah sebagai sarana penyebaran ilmu. Menulis ilmiah berbagi gagasan dan terutama hasil-hasil riset tersebar kepada halayak secara luas, baik kepada sarana akademis merupakan kepada halayak umum. Akademis yang membaca hasil-hasil riset di jurnal ilmiah akan mengembangkan riset-riset yang lebih baru. Di sinilah terjadi proses akumulasi ilmu pengetahuan. Menulis ilmiah
kesempatan kepada halayak untuk menyampaikan pendapatnya melalui tulisan rubrikasi yang tersedia di koran. Tersedia di koran adalah kolom esai dan opini. Menulis ilmiah menjadikan komunikasi lebih efektif. Melalui menulis, pesan yang disampaikan oleh penulis komunikator pada khayalak menjadi lebih terstruktur secara efektif. Sebelum menyampaikan pesan, penulis menyusun kata-kata dalam kalimat yang efektif sehingga khayalak lebih mudah memahami pesan yang tersebut. Subjek, predikat, objek, dan keterangan kalimat bisa disusun dengan baik sebelum dikomunikasikan pada pembaca, sehingga pesan akan menjadi efektif dimaknai oleh pembaca. Menulis ilmiah meminimalkan kesalahan dalam berkomunikasi. Saat berkomunikasi secara lisan, kemungkinan salah ucap lebih besar terjadi daripada salah tulis. Dalam berkomunikasi dengan bahasa tulis, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada tulisan kita. Adapun dalam komunikasi, menulis ilmiah sebagai aktivitas industri kreatif. Kegiatan menulis bisa dilihat sebagai aktivitas yang menggerakkan industri kreatif dengan berbagai industri turunannya. Sebuah buku yang ada tulis dan diterbitkan oleh menghidupkan mesin produksi di penerbit sekaligus memiliki ahli bagi penerbit untuk mengaji karyawannya. Sampul buku Anda yang umumnya dibuat oleh penerbit dan desainer sampul memiliki saham dalam turut menghidupkan industri kreatif desain grafis. Nomor 3. Ide menulis. Sebelum menulis kita tentu butuh amunisi. Ibaratkan menulis adalah menggunakan senapan, maka kita butuh peluru amunisi yang diisikan ke senapan sebelum ditembakkan. Amunisi yang kita butuhkan dalam menulis adalah membaca tanpa membaca. Apa yang ditulis akan kosong. Membaca juga akan mendatangkan berbagai ide yang bisa ditulis, sekaligus beragam data dan fakta yang bisa ditulis untuk memperkuat argumentasi yang tersaji dalam tulisan. Intinya, menulis yang baik adalah membaca yang baik pula. Menulis yang baik juga membaca lebih banyak daripada menulis setiap harinya. Beda dengan membaca untuk menulis untuk dibaca. Kiranya banyak orang, khususnya yang bergerak di dunia akademik serta di bidang pemikiran dan kebijakan menginginkan antara membaca dan penulis mampu menjadi keterampilan yang sinergis. Sebutkan Radek, Fred dan membaca sebagai modal dan senjata untuk menulis dan menulis untuk dibaca oleh orang lain. Jika tujuan tersebut berhasil diwujudkan, seorang mendapatkan bukan hanya nama dan kepuasan batin, melainkan keuntungan finansial dan apresiasi lain dalam pekerjaan maupun di karirnya. Menulis tidak hanya sekedar ekspresi individu, tetapi juga aktualisasi kemampuan seseorang sekaligus mampu memberikan mata rantai manfaat untuk orang lain. Sebagai contoh, Anda menulis sebuah buku berjudul Manajemen Komunikasi Bencana yang diterbitkan oleh sebuah penerbit dan bersebar di toko-toko buku tersebut berisi panduan pengelolaan komunikasi saat bencana. Berikut ini adalah beberapa cara untuk membaca dengan efektif dan efisien. Yang pertama, menangkap dan mengenali kata dengan efektif. Yang kedua, menjelajahi isi koran dan majalah dengan memperhatikan judul berita. Yang ketiga, menjelajahi isi buku dan jurnal dengan memanfaatkan daftar isi dan indeks. Yang keempat, menjelajahi bahan bacaan. Membaca dengan efektif. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak amunisi yang bisa ditulis. Sayangnya di Indonesia membaca belum menjadi kebutuhan. Bandingkan dengan di Jepang, di mana masyarakatnya sangat sadar dengan budaya membaca. Di dalam angkutan publik, terutama di kereta api yang menjadi alat transportasi publik utama masyarakat Jepang, mudah dijumpai orang membaca. Membangun mood menulis. Pertama, pilihlah suasana yang menyenangkan untuk menulis. Suasana ini menyangkut kondisi fisik dan emosional. Bandingkan ketika menulis dalam suasana marah dan suasana bahagia. Tentu suasana bahagia akan lebih kondusif bagi kita untuk menulis. Bandingkan pula kita menulis di atas laptop yang berada di atas meja yang berantakan dan tertata rapi. Pastilah kita memilih menulis di atas meja yang rapi. Kedua, menulis tema yang sesuai dengan minat kita masing-masing. Ini berkaitan dengan
passion dari masing-masing individu. Ketika kita menulis sesuatu yang kita minati, penulis yang minati sepak bola akan menemukan kenyamanan ketika menulis sepak bola. Penulis yang menyukai musik tentu akan lebih jago ketika menulis tentang musik. Ketiga, jika di tengah menulis mengalami kesulitan menulis, maka lebih baik berhenti dahulu. Kita bisa mengadapkan apa yang sudah kita tulis untuk selanjutnya mencari celah yang bisa berlanjut menjadi tulisan selanjutnya. Jangan memaksakan diri ketika mengalami kebuntutan, karena justru akan membuat tulisan bisa menurun kualitasnya. Lebih baik rehat terlebih dahulu. Setelah merasa cukup rehat, lanjutkan menulis. Keempat, menyajikan tulisan dengan menarik. Tulisan yang menarik minat pembaca adalah tulisan yang tidak membosankan. Ini berkaitan dengan bagaimana menyajikan tulisan agar menjadi menarik. Untuk membuat tulisan menjadi menarik, kita harus menguasai penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berawal dari kalimat. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kalimat juga memiliki pengertian sebagai satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan dan tulisan dalam bentuk lisan. Untuk lebih jelas mengenal unsur kalimat, mana memahami mengenai masing-masing unsur kalimat sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek S adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek pada umumnya disini oleh jenis kata atau frase benda, nominal, klausa atau frasa verba. Diperhatikan contoh sebagai berikut. A. Wartawan sedang meliputi berita. Yang kedua, tas kamera kecil. Yang ketiga, yang berbaju merah adalah seorang reporter stasiun televisi. Yang kedua yaitu predikat. Predikat P. Predikat P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jati diri dari subjek. Ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi peringkat. Objek pada umumnya selalu diisi dengan nomina, rasa nomina atau klausa. Letak objek berada di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, fotografer memasang tripod kamera. Yang kedua, sutradara bertugas mengarahkan produksi film. Keempat, perlengkapan. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi. Pada umumnya letak pelengkap di belakang predikat yang berupa verba. Posisi tersebut juga ditempati objek dan jenis kata yang mengikuti perlengkapan dari objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nomina atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek tetap perbedaan. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal yang mengenai bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan dapat menerangkan SPO dan jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan jumlah luasa pembentukannya, fungsi, isinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan objek predikat. Berdasarkan
Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pembaca. Hal ini berarti juga bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili pikiran penulis secara tepat hingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulis dengan jelas, mudah, dan lengkap sebagaimana yang dimaksud oleh penulis. Ini adalah masing-masing karakter dari kalimat efektif tersebut. 1. Kesatuan, 2. Kepaduan, 3. Kejajaran, 4. Pemfokusan, dan 5. Penghematan. Bab 5. Artikel ilmiah populer. Artikel jika dirujuk dari asal kata berasal dari bahasa Inggris. Artikel yang berarti karangan. Pada perkembangannya, artikel dimaknai sebagai karangan uang dimuat di koran dan majalah. Hal ini bukan berarti semua tulisan yang ada di surat kabar bisa dikategorikan sebagai artikel. Sejak tahun 1980, para jurnalis Amerika sepakat memakai istilah artikel itu sebagai tulisan yang pertama berisi sikap atau pendirian subjektif yang diceritakan alasan dan bukti yang mendukung pendirian tersebut. Iya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah populer. Pertama, artikel ilmiah populer ditulis secara singkat dan jelas. Kedua, artikel ilmiah populer ditujukan pada konsumen khayalan masyarakat pembaca awam. Ketiga, penulis artikel ilmiah populer berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk menjadikan wacana yang cepat dan update. Keempat, dalam penulisan artikel sebaiknya pikiran atau gagasan utama yang hendak disampaikan melalui keseluruhan isi artikel sudah dimunculkan dalam paragraf pertama. Menulis artikel ilmiah populer. Orang menulis artikel mencakup beberapa aspek yang disampaikan. Pertama adalah penulisan tema yang hendak ditulis. Setelah tema ditentukan, tentukan tujuan tulisan yang hendak dibuat, kemudian lakukan riset. Yang pertama, membuat peta pikiran. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Yang ketiga, membaca daftar gagasan. Menulis ilmiah meminimalkan kesalahan dalam berkomunikasi. Saat berkomunikasi secara lisan, kemungkinan salah ucap lebih besar daripada salah tulis. Dalam berkomunikasi dengan bahasa tulis, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada tulisan kita. Adapun dalam komunikasi secara lisan, lebih susah untuk memeriksa apakah ada kata-kata kita yang tidak sesuai. Saat kita menulis artikel populer, artikel kita tersebut tidak hanya kita periksa dan kapasitas kita sebagai penulis, namun juga di meja redaksi akan mengalami proses penyuntingan. Dengan demikian, proses yang terlapis ini akan meminimalisasi kesalahan tulis. Bab 6. Penulisan ilmiah jurnal. Jurnal ilmiah merupakan publikasi yang mudah ditemui di berbagai perguruan tinggi. Keberadaan jurnal ilmiah di perguruan tinggi memperlihatkan keseriusan perguruan tinggi tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas jurnal ilmiah di perguruan tinggi salah satu indikator utamanya adalah akreditasi dari jurnal tersebut. Secara umum, artikel ilmiah yang terbit di jurnal ilmiah adalah karya ilmiah sebagai karya ilmiah. Penulisan artikel jurnal ilmiah sangat terkait dengan standar ilmiah. Kata ilmiah bisa dirujuk sebagai proses berpikir ilmiah dalam proses pengetahuan manusia atas fenomena yang terjadi. Panduan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal. Walaupun setiap jurnal memiliki panduan secara garis besar, format untuk dalam panduan penulisan jurnal terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Artikel dalam jurnal ilmiah sebenarnya adanya laporan penelitian yang diringkas. Tidak semua bagian dalam laporan penelitian dimasukkan dalam artikel ilmiah jurnal. Yang menjadi ringkasannya, artikel dalam jurnal ilmiah ditunjukkan pada layak yang luas sehingga jika disusun dalam format laporan penelitian yang menjaga akan menyusahkan layak pembacanya. Jika diamati berdasarkan motivasinya, mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas kuliah. B. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. C. Mahasiswa yang memanfaatkan akses internet di perpustakaan. D. Mahasiswa yang benar-benar suka membaca. 7. Etika dalam menulis. Etika secara lebih luas bisa
dilacak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirilis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988. Dalam Kamus Besar disebutkan bahwa etika dapat diartikan dalam 3 pengertian. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Dalam filsafat moral, penting untuk memahami bahwa penulisan karya akademik harus memperhatikan moral. Perbuatan pengakuan pendapat orang lain, temuan orang lain dan sejenisnya sebagai pendapat atau temuan sendiri menjadi sangat tercela secara moral di lingkungan akademis. Jika seorang akademis melakukan perbuatan tersebut, maka implikasinya akan panjang. Integritas pelakunya akan hancur, dunia akademis tidak lagi mempercayai reputasinya. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan. Menulis pada hakikatnya adalah proses kreatif. Kelancaran studi di perguruan tinggi salah satunya ditentukan oleh kemampuan menulis mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kompetensi menulis ilmiah akan lancar saat mengerjakan skripsi. Namun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika menulis, terutama menulis pada ranah akademik. Akibatnya masa studi di bangku perkuliahan juga semakin lama. Kewajiban menulis artikel ilmiah jurnal juga menjadi hal yang menakutkan bagi mahasiswa di akhir studinya. Buku ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa bahwa penulisan ilmiah adalah proses kreatif yang menyenangkan. Buku ini mengajak pembaca mengeksplorasi tentang bagaimana menciptakan ide penulisan ilmiah, bagaimana menyajikan penulisan dengan menarik, dan selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam menulis artikel, baik artikel ilmiah populer maupun artikel ilmiah jurnal. Merayakan penulisan sebagai proses kreatif, buku ini dilengkapi dengan berbagai contoh nyata dalam penulisan ilmiah. Jika kita ingin membandingkan dengan negara-negara lain di tingkat Asia Tenggara, publikasi ilmiah dari Indonesia masih rendah. Buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis ilmiah, sehingga publikasi ilmiah di Indonesia dapat mengalami peningkatan. Selain mahasiswa, buku ini juga penting dan bermanfaat bagi Anda dari berbagai latar belakang profesi yang ingin mengembangkan kemampuan menulis.